Sebungkus nasi Padang, tak hanya enak di lidah, tapi juga penuh makna. Yuk, ulas bersama. Pernahkah terpikir kalau hidup ini mirip dengan sebungkus nasi Padang? Loh, kok bisa? Sebungkus nasi Padang punya segalanya, ada rendangnya, ada telur dadarnya, dan ada sayur nangkanya. Semacam semesta dalam satu bungkus. Nah, itulah hidup. Ada suka dukanya, ada manis pahitnya, ada tantangan dan juga ada pencapaian. Dari sekedar menikmati hidangan, menjadi penemuan makna hidup yang lebih dalam. Penasaran? Yuk, selami bersama. Warung Padang, metafora dunia. Ambil contoh, warung nasi Padang. Mirip, kan, sama hidup ini, lengkap dengan rendangnya, telur dadarnya, dan sayur nangkanya. Semacam semesta dalam satu bungkus. Setiap pilihan yang diambil di meja makan nasi Padang itu merefleksikan sikap dan pilihan dalam menjalani hidup. Percaya atau tidak, psikologi ada di mana-mana, bahkan dalam menikmati sebungkus nasi Padang sekalipun. Sejenak, bayangkan warung Padang sebagai sebuah kehidupan. Ada banyak pilihan di sana, dan sulit memilih satu saja, kan? Tapi, dalam hidup pun, kita harus membuat keputusan. Ada saatnya memilih rendang, ada saatnya memilih telur dadar, dan saatnya memilih sayur nangka. Dari situ, bisa dikatakan, pilihan yang dibuat mencerminkan sikap dan nilai-nilai yang dipegang. Makannya nggak usah buru-buru, nikmati setiap suapannya, serap setiap rasanya. Mirip dengan hidup, kan? Nggak usah terburu-buru, nikmati setiap detiknya, serap setiap pengalamannya. Bumbu kehidupan yang menggugah selera. Beranjak ke bumbu, setiap pilihan di hidangan nasi Padang memiliki rasa uniknya sendiri. Kehidupan pun demikian, rasa manis, pedas, asam, bahkan pahit hadir bergantian dan memberi warna pada hari-hari. Dalam psikologi, konsep ini mirip dengan teori humanistik Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari yang paling dasar seperti makan dan minum, hingga yang lebih tinggi seperti penghargaan dan aktualisasi diri. Begitu juga dengan hidangan di meja makan. Bisa jadi rendang yang pedas itu melambangkan tantangan hidup yang harus dihadapi. Atau sayur nangka yang manis itu mewakili kebahagiaan yang dinikmati. Sedangkan telur dadar bisa jadi simbol pencapaian yang diraih. Setiap bumbu, setiap rasa, itu penting. Mereka saling melengkapi dan menciptakan harmoni dalam sebungkus nasi Padang. Begitu pula dalam kehidupan, semua pengalaman, baik suka maupun duka, membentuk diri menjadi individu yang utuh dan harmonis. Semua tentang pilihan dan konsekuensinya. Semakin menikmati hidangan nasi Padang, semakin terasa ragam rasanya. Nah, beginilah kehidupan. Ada pilihan yang rasanya manis, ada pula yang pahit. Dalam teori psikologi kognitif, setiap individu memiliki persepsi atau cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal. Persepsi ini berpengaruh terhadap pilihan dan keputusan yang diambil. Misalnya, ketika memilih rendang, ada yang memandangnya sebagai tantangan yang menarik, ada pula yang menganggapnya sebagai beban. Semuanya kembali lagi ke persepsi dan bagaimana menanggapinya. Ada konsekuensi dari setiap pilihan. Rendang yang pedas mungkin membuat perut kembung, tapi pengalaman menikmatinya tak tergantikan. Sama seperti dalam hidup, setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri. Tak ada yang benar atau salah, semua kembali ke cara pandang dan bagaimana meresponsnya. Yang penting, setiap pilihan yang dibuat bisa membawa pertumbuhan dan pembelajaran. Rendang, telur dadar, dan sayur nangka, semuanya punya waktunya. Di meja makan, nggak mungkin kan makan rendang, telur dadar, dan sayur nangka secara bersamaan. Harus giliran. Begitu juga dalam hidup, setiap fase memiliki waktunya masing-masing. Konsep ini mirip dengan teori psikologi perkembangan Erik Erikson yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangan manusia sejak lahir hingga tua. Jadi, jika sekarang lagi fase rendang, artinya lagi fase menghadapi tantangan, jangan tergesa-gesa mau pindah ke fase telur dadar, atau meraih pencapaian.
Setiap fase punya keunikannya sendiri dan pasti ada pelajaran yang bisa dipetik. Nikmati prosesnya. Saat nasi Padang jadi pengingat akan kehidupan. Saat lagi makan nasi Padang, tiba-tiba teringat bahwa hidup juga seperti ini. Menyadari bahwa setiap suapan, setiap rasa, memiliki makna yang mendalam. Mungkin, akan ada senyum simpul yang tersungging. Mungkin, justru malah jadi pengingat bahwa di setiap pengalaman ada makna yang bisa dipetik. Seperti konsep mindfulness dalam psikologi, di mana seseorang diajarkan untuk menyadari dan menerima apa yang terjadi di saat ini. Nasi Padang bisa menjadi media untuk berlatih mindfulness, menyadari setiap suapan, setiap rasa, dan apa yang dirasakan. Resep rahasia nasi Padang, resep rahasia hidup. Tahukah bahwa setiap warung nasi Padang punya resep rahasia mereka sendiri? Begitu juga dengan hidup, setiap orang punya resep rahasia mereka sendiri dalam menjalani hidup. Ada yang menikmati tantangan, ada yang suka meraih pencapaian, ada yang senang menikmati kebahagiaan sederhana. Tidak ada resep yang salah atau benar. Semua kembali lagi ke preferensi masing-masing. Konsep ini mirip dengan teori kepribadian Carl Rogers yang menjelaskan bahwa setiap individu adalah pusat pengalaman mereka sendiri dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi mereka. Jangan lupa mencerna dan menghargai. Setelah makan, nggak langsung pergi, kan? Ada proses mencerna dan merasakan kenikmatan makanan itu. Sama seperti dalam kehidupan, setelah setiap pengalaman, penting untuk merenung, mencerna dan mengambil pelajaran. Konsep ini mirip dengan konsep refleksi diri dalam psikologi, di mana seseorang dituntut untuk melihat ke dalam dirinya dan memahami pengalaman yang telah dilalui. Nasi Padang dan kehidupan, ada maknanya. Nah, sudah jelas, kan, bagaimana sebungkus nasi Padang bisa jadi cerminan kehidupan? Mungkin suatu hari, saat menikmati nasi Padang, akan teringat analogi ini dan tersenyum. Karena, dalam setiap suapan, ada makna dan pelajaran hidup yang berharga. Sebuah metafora sederhana, tapi berarti, tentang bagaimana setiap pilihan mencerminkan diri, setiap rasa adalah bagian dari perjalanan, dan bagaimana setiap pengalaman harus dicerna untuk memberikan nutrisi bagi pertumbuhan diri. Jadi, selamat menikmati hidangan kehidupan.